Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kemuhammadiyahan masuk pada bab yang baru, yaitu bab kedua tentang sejarah kehidupan dari pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sejarahnya seperti apa biografi beliau? Silahkan kalian simak apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Tokoh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil, yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar, yaitu seorang ulama dan khatib yang terkemuka di Masjid Besar Kauman Yogyakarta, dan ibu beliau yaitu Siti Aminah, putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Nah, itu orang tua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian, sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan terkenal sebagai anak yang sangat cerdas, anak yang santun, dan menjadi teladan bagi teman-teman sebayanya, sebagaimana lazimnya anak kiai, apalagi Khatib Amin, terkenal di Kauman. Ahmad Dahlan memperoleh perlakuan yang positif di dalam masyarakat Kauman. Tidak sedikit dari warga masyarakat di Kauman yang saat itu menginginkan anak-anaknya tumbuh dan besar, sebagaimana kecerdasan dan kepribadian Ahmad Dahlan. Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah anak kiai, sehingga beliau itu menjadi teladan ya, menjadi contoh untuk teman-temannya di masyarakat Kauman itu, di masyarakat tempat tinggalnya. Dan juga beliau ini memiliki pribadi pembelajar ya, anaknya cerdas, haus akan ilmu, haus akan belajar, semangat belajarnya itu sangat tinggi. Nah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu namanya adalah Siti Walidah. Nah, beliau ini termasuk seorang perempuan yang memiliki rumpun nasab dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau memiliki hubungan keluarga ya. Nah, jadi beliau ini adalah masih sepupuan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Nyai Ahmad Dahlan ini Siti Walidah ya, kemudian dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Jadi setelah beliau ini menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya beliau ini yang dari Siti Walidah menjadi Nyai Ahmad Dahlan. Ya, jadi dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini termasuk keponakannya Ibu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ibunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ibunya Siti Walidah itu bersaudara ya, sehingga beliau itu antara Siti Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersepupuan ya. Nah, dari silsilah nasab tersebut tampak sekali bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dan Nyai Ahmad Dahlan istrinya ya tadi termasuk dalam jalur keturunan keluarga yang terpandang ya, keluarga yang memahami agama ya, memahami nilai-nilai ajaran Islam.
Nah, pernikahan beliau ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dikaruniai 6 anak. Nah, yang diantaranya namanya adalah Johanna, Siraj, Siti Bushra, Siti Aisyah, Irfan, dan Siti Zuhara. Nah, itu adalah 6 anak beliau. Nyai Ahmad Dahlan menjadi tokoh utama gerakan Aisyah yang didirikan tahun 1917 di Yogyakarta. Nah, beliau adalah sosok istri yang setia mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berjuang sehingga sampai wafat ya tahun 1923. Sedangkan Nyai Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1946, yakni 23 tahun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Nah, jadi istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga menjadi tokoh perempuan ya, yaitu tokoh perempuan yang dinamai gerakannya adalah Aisyah ya. Jadi beliau adalah tokoh utama gerakan Aisyah. Nah, beliau juga mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai beliau wafat. Ya, jadi beliau adalah sosok yang setia ya kepada suaminya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar pemikiran para tokoh-tokoh pembaharu Islam. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Dari buah pemikiran, tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jiwa dan pemikirannya disemangati oleh aliran pembaharuan yang di kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang identik dengan Muhammadiyah. Tujuan pemikiran ini adalah untuk memperbaharui pemahaman keagamaan atau keislaman di sebagian besar dunia Islam yang saat itu masih bersifat kolot. Nah, jadi pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hasil dari beliau itu banyak membaca buku-buku dari ulama-ulama yang sangat luar biasa ya, ulama Islam yaitu Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani ya, kemudian Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Sehingga dari pemikiran-pemikiran itu beliau mendirikan yang namanya gerakan Muhammadiyah, yang mana agar umat Islam atau masyarakat Islam itu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya ya, ajaran Islam yang dicontohkan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada penambahan maupun tidak ada pengurangan dalam ajaran Islam, dan menyapu bersih para praktek-praktek kesyirikan ya, perdukunan ya, percaya kepada dukun, kepada tukang sihir, kepada kuburan, kepada benda-benda keramat dan selainnya ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga berdirinya Muhammadiyah dilandasi dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama besar yang tadi ya. Nah, pemikiran kolot ini dipandang menimbulkan kebukuan ajaran Islam serta keterbelakangan bagi umat Islam ya. Jadi oleh karena itu, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemahaman keagamaan seperti ini harus diubah dan diperbarui dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi di mana banyak pemikiran kolot ya, pemikiran yang tidak berdasarkan kepada ajaran Islam, tidak berdasarkan kepada akal pikiran ya dalam berpikir. Ada mitos-mitos di setiap masyarakat ya, yang tentunya itu membuat umat Islam itu menjadi terbelakang. Nah, sehingga dengan adanya
organisasi Muhammadiyah ini yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyapu bersih atau memurnikan ajaran Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Sehingga umat Islam tidak terlalu berlebih-lebihan ya dalam beragama Islam, atau terlalu kolot atau terlalu bodoh, terlalu lugu ya, terlalu berlebihan dalam memahami ajaran Islam, padahal tidak ada dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian sejarah hidup singkat sementara pada materi hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bisa dipahami, dan bila belum kalian pahami, silahkan kalian putar kembali, kalian lihat kembali materi yang Ibu sampaikan ini. Demikian Ibu akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.